Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulul Anwariah. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi STIT Islamiyah Karya Pembangunan Porongawi dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah strategi pembelajaran. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Zuliatul Rohmah MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dinamakan pendekatan pembelajaran itu. Ada yang tahu? Yang tahu komen di bawah ini, dan yang nggak tahu simak video baik-baik ya. Nah, pembelajaran di tingkat SD atau MI memerlukan pendekatan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak usia 6-12 tahun. Berikut adalah berbagai pendekatan pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan kehidupan sehari-hari siswa. Masalah yang sering muncul dialami oleh siswa. Siswa sulit memahami konsep abstrak karena hanya diberikan teori tanpa contoh konkret dari kehidupan nyata. Cara penyelesaiannya adalah guru mencari contoh-contoh nyata yang dekat dengan pengalaman siswa. Misalnya saat mengerjakan pemecahan, guna pembagian kue atau pizza familiar bagi anak-anak. Yang kedua yaitu pembelajaran kooperatif. Pendekatan yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dan masalah yang sering muncul dialami oleh siswa yaitu ada siswa yang pasif dan mengandalkan temannya yang lebih pintar, atau sebaliknya siswa pandai mendominasi diskusi. Cara penyelesaiannya adalah guru harus memberikan peran spesifik untuk setiap anggota kelompok, melakukan rotasi peran, dan memberikan penilaian individual di samping penilaian kelompok. Guru juga perlu memantau setiap kelompok secara aktif. Yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran berbasis permainan. Menggunakan permainan sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Dan masalah yang sering muncul dialami oleh siswa yaitu siswa terlalu fokus pada aspek permainan sehingga tujuan pembelajaran terabaikan atau kelas menjadi terlalu gaduh. Dan cara penyelesaiannya adalah guru perlu menetapkan aturan mainan yang jelas, memberikan briefing sebelum bermain dimulai, dan melakukan refleksi setelah permainan untuk memastikan tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran yang menggunakan langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Dan masalah yang sering muncul dialami oleh siswa yaitu siswa SD atau MI belum terbiasa dengan proses berpikir sistematis dan sering kesulitan dalam tahap menalar atau menganalisis. Dan cara penyelesaiannya adalah guru memberikan scaffolding atau bantuan terhadap menggunakan pertanyaan pancingan dan memberikan contoh konkret untuk setiap langkah, mulai dengan eksperimen sederhana yang hasilnya mudah diamati oleh anak tersebut. Yang kelima yaitu pendekatan pembelajaran diferensi. Pengertiannya adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan gaya belajar dan kemampuan individual siswa. Masalah yang sering muncul yaitu sulit mengelola kelas dengan beragam kebutuhan siswa, membutuhkan persiapan yang lebih intensif. Cara penyelesaiannya adalah guru melakukan asesmen awal untuk mengetahui karakteristik siswa, menyiapkan sebagai alternatif kegiatan, dan menggunakan sistem buddy atau pertutoring di mana siswa yang lebih cepat membantu temannya. Yang keenam yaitu pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui pekerjaan proyek nyata yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka. Dan masalah yang sering muncul dialami oleh siswa yaitu proyek terlalu kompleks untuk anak-anak SD atau MI, atau siswa kesulitan mengatur waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Cara penyelesaiannya adalah guru memecah proyek menjadi tahap-tahap kecil dengan deadline yang jelas, memberikan template atau panduan kerja, dan melakukan monitoring. Pastikan proyek sesuai dengan kemampuan dan usia siswa. Yang ketujuh yaitu pendekatan pembelajaran multisensori.
melibatkan berbagai indera dalam proses pembelajaran untuk mengoptimalkan pemahaman siswa. Dan masalah yang sering muncul dialami oleh siswa yaitu keterbatasan alat dan media pembelajaran yang mendukung pendekatan multisensori. Dan cara penyelesaiannya yaitu guru memanfaatkan bahan-bahan sederhana dari lingkungan sekitar, melibatkan orang tua dalam menyediakan media pembelajaran, dan berkreasi dengan alat-alat yang tersedia. Tips implementasi yang efektif. Persiapan guru, memahami karakteristik perkembangan anak usia SD atau MI, dan siapkan rencana pembelajaran yang fleksibel. Kembangkan kemampuan manajemen kelas yang baik. Yang ketertiban dengan siswa, berikan kesempatan siswa untuk aktif berpartisipasi, hargai setiap usaha dan pencapaian siswa. Ciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Evaluasi yang berkelanjutan, lakukan penilaian formatif secara rutin, berikan umpan balik yang konstruktif, sesuaikan dengan berdasarkan respon siswa, kolaborasi dengan orang tua. Komunikasi pendekatan pembelajaran yang digunakan dilibatkan oleh orang tua dalam mendukung pembelajaran di rumah. Minta masukan orang tua tentang perkembangan anak. Pendekatan pembelajaran yang efektif untuk anak SD ataupun anak MI adalah yang mampu mengakomodasi karakteristik unik anak-anak, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal mereka. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih. Pagi-pagi makan roti, jangan lupa minum kopi. Semangat terus, jangan berhenti, sukses selalu menanti. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.